Hai guys, sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Bab 25. Begitu sulit menerima masa lalumu. Suara ponsel Miko berdering. Terlihat nama My Mom di layar ponselnya. Tumben nelfon, gumam Miko. Siapa mas? Tanya Maura penasaran. Mama. Angkat mas. Barangkali ada penting. Males ah. Miko mendelikan matanya lalu menaruh ponselnya di atas dashboard mobilnya. Mas, ayo angkat. Jangan gitu. Bujuk Maura. Tak berselang lama, suara ponselnya pun mati. Ayo mas, telepon balik. Gak boleh gitu sama orang tua sendiri. Ingat mas, sampai kapanpun surganya anak laki-laki itu ada pada ibunya. Mendengar itu, Miko tak bergeming. Ia hanya fokus menyetir mobilnya. Mas dengar saya kan? Iya sayang, nanti saya telepon balik. Jawab Miko yang tidak ingin memperpanjang perdebatan. Tak lama ponselnya kembali berdering. Kali ini terpampang nama Cecilia di layar ponselnya dengan foto profil yang terlihat seksi. Mampus deh gua, ngapain si Cecil nelfon? Ucap Miko dalam hati. Angkat tuh. Maura menunjuk HP Miko yang terletak di atas dashboard mobilnya. Tentu saja Miko tak mau mengangkat teleponnya. Ia tahu jika Cecil menelponnya bukan untuk urusan pekerjaan. Kenapa nggak diangkat? Tanya Maura cemberut. Udah dong sayang, jangan marah-marah terus. Mentang-mentang lagi dapet jadi sensi. Berarti selama ini kalian masih berhubungan ya? Pantas aja dia sampai datang ke rumah ngata-ngatain saya. Enggak sayang, kecuali masalah pekerjaan. Jawab Miko berbohong. Padahal Cecil masih sering menelponnya pada malam hari. Miko memarkirkan mobilnya di area Circle K. Ia turun dan masuk ke toko itu untuk membeli minuman. Sementara Maura menunggu di dalam mobil. Ponsel Miko kembali berdering. Tanpa sepengetahuan Maura, Miko menjawab panggilan dari Cecilia. Halo Sil, ada apa? Kamu di mana Mik? Aku kangen. Saya di Bandung, jawab Miko. Kapan kita ketemu Mik? Nanti kalau ada masalah kerjaan. Sorry ya Sil, saya sibuk. Miko langsung menutup telepon Cecilia kemudian mengambil beberapa minuman berkaleng dari dalam lemari pendingin dan membayarnya di kasir. Cecilia adalah tipe wanita yang pantang menyerah. Ia akan terus berusaha mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk untuk kembali ke pelukan Miko. Tanpa rasa malu dan bersalah dengan apa yang pernah ia lakukan pada Miko, kini setelah ia menjadi janda, dengan mudahnya ia ingin kembali pada Miko, tanpa peduli Miko sudah memiliki kekasih atau belum. Nih sayang, minum dulu. Miko memberikan minuman berkaleng itu pada Maura. Malam itu, Miko mengajak Maura check-in di Hotel Bintang 5, kemudian mengajaknya nongkrong di area bar and lounge hotel itu. Di dalam lounge itu, Miko memilih meja yang berada di pojokan. Ia memesan minuman yang mengandung alkohol ringan, sedangkan Maura memesan minuman orange float. Posisi duduk Miko bersebelahan dengan Maura. Ia melingkarkan lengan kanannya ke pinggang Maura dan tangan kirinya memegang rokok. Miko menikmati alunan live musik kesukaannya. Maura yang baru pertama kali datang ke tempat seperti itu melihat ke sekeliling ruangan. Di ruangan bartender terdapat barisan botol-botol minuman beralkohol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Banyak wanita-wanita yang berpakaian sangat ketat dan terbuka sedang menghisap rokoknya. Lama-kelamaan, Maura merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Miko meneguk minumannya, yang beraroma sedikit menyengat itu. Tentu saja, Miko sudah sangat terbiasa berada di tempat seperti itu, dan minum minuman beralkohol. Maura menahan dagunya dengan kedua tangan yang berada di atas meja. Miko bernyanyi kecil mengikuti lirik lagu di lounge tersebut sambil sesekali ia mencium pipi Maura dengan gemas. Miko sangat have fun berada di tempat itu. Minuman beraroma menyengat itu pun telah habis diteguknya. Hai, Miko ya? Tiba-tiba dari arah samping berdiri wanita memakai rok yang sangat mini dengan belahan dada terlihat menyembul keluar setengahnya menyapa Miko dengan ramah. Melihat itu, Maura langsung memalingkan wajahnya. Ia tak ingin melihat pemandangan yang tak mengenakan itu. Miko mengernyitkan dahinya. Ia mengingat-ingat siapa wanita itu.
Tanpa memperdulikan Maura yang ada di sebelah Miko, wanita itu berkata, "Masih ingat gak sama saya?" Ucap wanita itu dengan nada menggoda, membusungkan, dan menggoyangkan pelan bagian dadanya ke arah Miko. Setelah beberapa saat, akhirnya Miko mengingatnya. "Aduh, mampus gue. Kenapa harus ketemu lagi sama nih cewek?" Ucap Miko dalam hati. Kini wajahnya berubah menjadi tegang. "Masa nggak inget yang waktu itu di villa bareng Cika dan Radit?" Ucapnya dengan nada menggoda. Bukannya tidak ingat, tapi masalahnya ada Maura di situ menyimak percakapan mereka. Sang playboy itu kini menjadi salah tingkah. Ia tersenyum dan bingung entah harus bagaimana. Sesekali ia melihat ke arah Maura yang memalingkan wajahnya menatap ke arah lain. "By the way, nomor HP kamu ganti ya? Soalnya beberapa kali saya menghubungi nomornya nggak aktif." "Boleh dong minta lagi nomor barunya," ucap wanita nakal itu. "Sorry ya, saya lagi sama cewek saya," jawab Miko menandakan mengusir wanita binal itu. Wanita itu menoleh ke arah Maura. Ia tersenyum sinis mengangkat kedua alisnya dan mendelikan matanya malas. "Oke deh, sorry ya, ganggu," ucap wanita itu sambil mengelus pelan bahu Miko lalu mengelengos pergi. Miko menghela nafas dalam. Akhirnya dia pergi. Terlihat wanita itu duduk di kursi seberang sebelah kiri Miko. Tak henti-hentinya wanita itu menatap ke arah Miko dengan tatapan menggoda sambil menggigit dan memainkan bibirnya. "Sayang," Miko memanggil Maura sambil memegang bahunya yang sedari tadi memalingkan wajahnya membelakangi Miko. "Diam." Maura menghempaskan tangan Miko yang mendarat di bahunya. "Ih sayang, hari ini kamu benar-benar sensi ya. Terserah Mas Miko mau ngomong apapun juga." "Sayang, dia itu masa lalu, jauh sebelum saya kenal sama kamu." Maura tetap saja marah dan tak ingin melihat wajah Miko. Ia terus membelakangi Miko. Miko terus membujuknya sampai akhirnya Maura berdiri dan berjalan keluar tempat itu. Wanita binal itu tentu saja sangat senang melihat Miko dan Maura menjadi tidak akur. Ia tersenyum ke arah Miko sambil menggerakkan bibirnya ke depan, seraya mencium dari jarak jauh. Miko sama sekali tak memperdulikannya. Ia beralih kecil mengejar pujaan hatinya itu. "Ra, sayang, tunggu." Miko memegang tangannya dan menariknya. "Lepasin mas." Maura terus menghempaskan genggaman tangan Miko. "Kamu mau kemana sayang? Tunggu." Maura terus berjalan tanpa tujuan. Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu. "Sayang." Miko menarik badan Maura secara paksa. Kini Miko berhadapan dengan Maura. Maura menundukkan wajahnya. Miko menyingkap rambut panjang Maura yang menutupi wajah cantiknya. Kemudian mengangkat dagunya pelan. Pipinya basah. Ternyata sedari tadi Maura menangis. "Ya ampun sayang." Di tengah lorong hotel itu, Miko langsung memeluk erat gadis pujaan hatinya itu. Miko menuntunnya berjalan ke arah kamar yang sudah ia pesan. Miko mengajak Maura untuk menyelesaikannya di dalam kamar. "Sayang, please, saya minta maaf. Saya nggak tahu akan ada dia di sana. Lagi pula, itu kan hanya masa lalu saya," ucap Miko sambil menyeka air mata yang menetes di pipi Maura. "Siapa wanita itu, Mas?" "Kamu nggak perlu tahu, Maura. Dia hanyalah salah satu dari kesalahan saya yang pernah saya buat di masa lalu." "Salah satu? Berarti banyak yang lainnya, Mas. Ternyata sesulit ini ya, Mas, menerima masa lalumu." Miko terdiam. Dia merasa sangat bersalah. Ia terus memeluk kekasih hatinya itu sambil membelai rambutnya. "Sayang, kamu harus percaya sama saya. Sekarang saya akan berubah. Saya janji gak akan macam-macam dengan wanita manapun selain kamu." Miko mengecup lembut kening Maura. "Demi Tuhan, saya sangat mencintai kamu, Maura." Bab 26. Bermalam di Bandung. Malam itu, di dalam kamar hotel, Miko terus memeluk kekasihnya. Ia tak ingin Maura bersedih dan terus-terusan marah padanya. "Udah dong sayang, jangan marah terus ya. Pokoknya kamu harus percaya sama saya, oke? Dah, sekarang kita diam di sini aja nonton TV supaya aman," ucap Miko.
Maura melihat ke sekeliling kamar. Ia kemudian tersenyum tipis melihat kamar yang terdapat tempat tidur Twin sesuai permintaannya. Nah, seperti ini kan enak, ucap Maura sambil duduk di salah satu pinggiran kasur Twin di kamar itu. Gak ngaruh kamu pengen room yang twin bed. Saya bisa pindah kok ke kasur kamu, ucap Miko menggodanya. Oh, tidak bisa, ucap Maura sambil menggoyang-goyangkan telunjuknya ke wajah Miko. Lagian kan emang gak bisa macem-macem. Orang kamunya juga lagi dapet. Miko merebahkan tubuhnya di atas kasur yang rasanya tidak jauh berbeda dengan kasur yang ada di rumahnya. Sayang, sini. Apa gak kangen bobo di dada saya? Ucap Miko mulai menggodanya. Apaan sih mas? Udah tidur sana. Jawab Maura membelakangi Miko. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Maura mencoba memejamkan matanya. Tiba-tiba saja telepon genggam Miko berdering. Miko yang pada saat itu tengah berada di toilet segera keluar untuk melihat siapa yang menelponnya. Rupanya ia kalah cepat dengan Maura. Kini telepon genggamnya ada di tangan Maura. Siapa sayang? Cecilia. Miko langsung mengambil ponselnya dari tangan Maura kemudian melempar pelan ke atas kasurnya. Loh, kenapa gak diangkat? Pusing saya. Hari ini kenapa banyak banget cobaan sih? Jawab Miko menggelengkan kepalanya. Udah malam, ayo kita tidur, ucap Miko sambil naik ke kasur di mana Maura merebahkan badannya. Ih, Mas Miko, pindah sana, ini tempat tidur saya, ucap Maura mendorong tubuh Miko. Miko langsung menindih tubuh Maura. Ia memandang wajah cantik yang kini berada di bawah wajahnya. Maura mematung, mereka saling mengunci pandangan. Miko mengusap rambutnya pelan. Ia mengacup lembut kening Maura. Sayang, seandainya kamu tahu betapa saya sangat menyayangi kamu. Miko tersenyum. Kemudian ia mengacup lembut bibir Maura. Miko berpindah posisi. Kini mereka tidur dengan posisi berhadapan saling berpelukan. Miko yang sudah sangat berpengalaman di dunia ranjang itu pun sekuat tenaga menahan naluri laki-lakinya ketika bersama Maura. Tentu saja tak terjadi apa-apa di malam itu. Mereka hanya tidur berdua dengan pulas hingga pagi hari. Samar biasan cahaya dari balik jendela mulai menembus ke dalam dinding kamar hotel itu. Maura yang tidur dalam pelukan Miko pun terbangun. Mas Miko, udah siang mas, ucap Maura berbisik membangunkan Miko. Miko menggeliat manja, memeluk Maura dengan erat. Ia enggan membuka matanya dan melepaskan pelukannya. Mas, sudah jam 7 pagi, bukannya nanti sore ada janji ketemu sama orang. Terkadang Miko merasa jenuh dengan rutinitasnya yang harus bolak-balik antar kota mengurus pekerjaan. Namun kini rutinitasnya tak lagi membosankan karena ada bidadari cantiknya yang selalu siap menemani kemanapun ia pergi. Miko terpaksa membuka matanya. Ia bangun dan melihat kekasihnya itu sudah cantik, rapi, dan wangi. Ah sayang, kamu curang. Kenapa mandi duluan? Ucap Miko sambil menghirup aroma wangi tubuh Maura. Udah cepat bangun, sana mandi, jawab Maura membelai kepala majikan tampannya itu. Miko beranjak dari tempat tidurnya, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Sayang, tolong ambilin sampo saya yang ada di tas, teriak Miko dari balik kamar mandi. Karena kulit kepalanya yang sensitif, ia tidak cocok jika menggunakan sampo yang tersedia di hotel, sehingga kemanapun ia menginap, ia selalu membawa sampo miliknya sendiri. Maura membuka resleting tas, kemudian mengambil sampo yang dimaksud Miko dari dalam tasnya. Nih mas, Maura mengulurkan tangan kanannya masuk sebagian ke dalam kamar mandi, sedangkan badannya membelakangi pintu. Miko yang jahil itu pun menarik masuk tangan Maura hingga Maura berteriak kecil dan menahan badannya di balik pintu kamar mandi. Namun tenaga Miko yang jauh lebih besar mampu menarik tubuhnya dengan mudah masuk ke dalam kamar mandi. Sontak Maura menutup mata menggunakan kedua telapak tangannya. Astagfirullah, Mas Miko mau apa? Gak usah aneh-aneh ya. Kamu gak penasaran gitu sama sesuatu yang ada di tubuh saya? Ucap Miko mendekap tubuh Maura yang tersandar di dinding kamar mandi itu. Mas, lepasin. Maura berontak sambil terus menutupi wajahnya. Miko melepaskan telapak tangan Maura yang menempel di wajah cantiknya. Ia mencium lembut bibir kekasihnya itu. Sayang, bantuin saya dong, kalau sendirian kurang enak, ucap Miko berbisik di telinga Maura. Maura yang tak mengerti itu pun terus berontak. Ia mendorong tubuh Miko yang setengah basah itu untuk mundur.
Mas Miko, gak usah macem-macem ya. Saya gak mau, Mas. Lepasin. Maura berhasil mendorong mundur tubuh Miko. Di luar dugaan, ternyata tubuh kekar dengan dada bidang keras berotot itu tidak telanjang. Ternyata ia mengenakan handuk pada bagian bawahnya. Melihat kepanikan Maura, Miko terkekeh. Maura memukul dada bidang itu bertubi-tubi. Habisnya kamu polos banget. Saya kan jadi seneng godain kamu, ucap Miko tertawa lebar. Nih, mau lihat gak? Miko memegang ujung handuknya yang ia kenakan dan siap membukanya. Maura langsung menutup matanya dan berteriak. "Ma!" Maura segera beralih keluar dari kamar mandi. Ia berdiri di balik pintu kamar mandi. Nafasnya terengah-engah. Tangannya memegangi dadanya yang seolah jantungnya mau copot. "Ra, sayang, yakin gak mau lihat?" Suara Miko dari dalam kamar mandi terus menggoda kekasih cupunya itu. "Cepet, mandi!" Setelah selesai bersiap, mereka check out dari hotel, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Maura mengajak Miko untuk mampir ke rumah Ibu Mary untuk menjenguknya. "Ayolah Mas Miko, beliau kan ibu kandung yang melahirkan Mas Miko. Masa nggak dijenguk sih?" Karena mendengar kekasihnya yang terus merengek, akhirnya Miko menurutinya. Ia merubah arah laju mobilnya berputar balik menuju rumah ibunya. Miko membuka pintu rumahnya kemudian memanggil Bu Mary. "Mah, Mah, kamu? Loh, sama Maura lagi?" Tanya Bu Mary keheranan. "Iya, dia nemenin Miko." Maura langsung bersalaman dengan Bu Mary dan menanyakan kabarnya. "Ibu, gimana kabarnya?" Tanya Maura dengan ramah. "Baik, Ra, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Di sana aman kan?" "Alhamdulillah, aman, Bu." Mereka duduk di sofa ruang TV, berbincang sambil menikmati segelas jus jeruk. "Papa kemana, Mah?" Tanya Miko. "Biasa, papamu sibuk. Dia survei lokasi buat usaha barunya di Semarang. Sudah 3 hari ia tak pulang." Mendengar itu, raut wajah Miko berubah menjadi raut wajah sinis. Miko yang mengetahui tabiat sang ayah tentu saja tak percaya begitu saja. Ia tersenyum sinis dan mendelikan matanya. "Mah, coba deh, sekali-kali dicek, bener nggak papa usaha di sana?" "Terus, Miko, kamu tuh ya, memangnya kenapa sama papa? Dia dari dulu sibuk juga kan supaya kamu bisa seperti sekarang ini." "Hehe, maaf ya Maura, Miko tuh memang agak kurang cocok sama papanya," ucap Bu Mary yang tidak enak pada Maura. Mendengar perkataan Bu Mary, Maura hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. "Kapan Mama ke Jakarta?" Tanya Miko. "Belum tahu, Mik. Mama masih sibuk. Minggu depan mau opening resto seafood Mama." Miko sudah tidak ingin melanjutkan perbincangannya lagi. Seingatnya, sedari ia kecil memang tidak ada yang berubah. Mereka selalu sibuk dan sibuk mencari uang. Bahkan ketika pembagian rapot di sekolah dasar pun, murid-murid lain diantar oleh orang tua mereka, sementara Miko hanya diantar oleh pembantunya. Orang tua Miko tidak pernah menyadari jika kesibukannya selama ini telah melukai perasaan Miko. Mereka terlalu egois, memikirkan keinginan sendiri, sehingga Miko dan Bimo merasa kurang diberi kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.